Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang nomor 2 menjelaskan tentang masa kehamilan. Nah, minimal masa hamil ini 6 bulan lebih sedikit. Lebih sedikit itu apa? Yaitu waktu yang digunakan untuk jima dan melahirkan. Jadi dalam kitab Bajuri disebutkan waqaluhu walahdhatani ay lahdhatun lil wad'i walahdhatun lil wad'i ma'a imkan ijtima'ihima ba'da aqdin nikahi. Jadi waktu yang memang cukup digunakan untuk jima dan melahirkan. Masa itu terhitung mulai waktu yang mungkin digunakan suami istri bersetubuh setelah akad nikah. Sedangkan pada umumnya masa hamil adalah 9 bulan. Dan paling lamanya adalah 4 tahun. Jadi rata-rata orang hamil tuh 9 bulan. Makanya sampai ada lagu 9 bulan ibu mengandung tuh. Paling lama 4 tahun karena ini memang terjadi yaitu siapa? Imam Syafi'i memang terjadi langsung. Jadi Imam Syafi'i di kandungan ibunya itu 4 tahun. Begitu juga Imam Malik. Beliau menceritakan bahwa tetangganya seorang perempuan, istri dari Muhammad bin Ajlan. Jadi perempuannya ini jujur, suaminya juga jujur. Ini dia hamil 3 anak dalam jangka waktu 12 tahun. Jadi satu anak itu hamilnya pasti 4 tahun, bayangkan. 9 bulan saja sudah ngos-ngosan, apalagi sampai 4 tahun. Sehingga jika ada bayi yang lahir setelah masa 6 bulan lebih sedikit setelah pernikahan, maka nasabnya ikut suami. Nah memang kalau sebelum 6 bulan nasabnya ikut siapa? Nasabnya ikut ibunya, karena dimungkinkan bahwa itu adalah anak zina. Konsekuensinya apa ketika anak dikatakan zina? Konsekuensinya adalah dia ketika menikah tidak boleh mengambil wali bapak biologisnya. Paham tak mboten? Karena apa? Karena yang jadi wali kok bapak biologisnya, maka pernikahannya tidak sah lagi. Akhirnya zina lagi. Jadi misal gini, ada perempuan zina. Biasanya kan dinikahi karo sing menzinai to, paham ndak? Pas pacaran terus LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Nah, itu kan misal dinikahi sama si yang menzinai. Ini kalau misal anaknya 5 bulan jujuk wis lahir. Kan kadang ada ya seperti itu, kadang 4 bulan loh. 4 bulan kok langsung lahir ngoten. Dan anggotanya lengkap, ora prematur. Maka ini berarti anaknya anak zina, nasabnya nggak bisa ikut pada bapak biologisnya, tapi ikutnya pada ibunya. Otomatis ketika nikah nanti walinya harus wali hakim. Dan nggak usah malu, piye, ya kudune jujur, karena kalau nggak jujur malah anaknya ini diwaleni bapak biologisnya, malah jadinya zina lah. Begitu seterusnya. Naudzubillah. Tapi sekarang kayaknya di KUA itu ada. Memang kalau dia itu anaknya ibunya, itu nanti di KUA-nya juga tulisannya ya memang binti ibunya saja, ngoten. Ada yang seperti itu, karena orang Bandung Sari itu juga ada yang seperti itu.
Jadi karena dia nggak nikah juga dengan si laki-laki itu, kono kuwi malah penak, maksudnya jelas yo gak penak, maksudnya ya tetap dosa ya. Jelas maksudnya, jelas kalau itu anak zina. Cuma ya itu tadi, yang nggak penak itu wis nikah karo anune terus dibintini bapaknya, padahal itu anak zina, itu yang bahaya. Apalagi kalau anaknya nggak dikasih tahu terus nikah diwaleni bapak zina meneh sampai terus berturut-turut seperti itu bahayanya kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki mah nggak butuh wali nikah, nggih apa nggih? Kalau perempuan wajib ada wali nikahnya. Demikian pula jika lahir sebelum 4 tahun dari masa cerai atau wafat. Jadi misal gini, ada perempuan ditinggal mati suaminya, 2 tahun kemudian dia melahirkan, tapi dia nggak selingkuh loh ya. Ya toh 2 tahun kemudian dia melahirkan, maka jangan buru-buru dicap bahwa anaknya itu adalah anak zina, karena kadangkala itu emang anak suaminya yang dulu. Ya kecuali kalau jelas-jelas kalau perempuan itu selingkuh misal, naudzubillah. Hal ini terhitung dari masa mungkinnya hamil atau wafat. Berbeda jika lahir sebelum masa 6 bulan setelah pernikahan atau setelah 4 tahun dari perceraian atau wafatnya suami, maka nasabnya tidak ikut pada suami. Termasuk dari fungsi iddah kan juga seperti itu, bara'atur rahmi. Jadi dia menunggu kosongnya rahim dari kehamilan sebelumnya. Nah, misal udah menopause gimana, tetap iddah ya tetap iddah, karena iddah itu ta'abudi. Paham ta'abudi enggak? Ta'abudi itu sesuatu yang memang wajib dikerjakan tanpa harus nunggu alasan. Misal sampean sholat sehari 5 waktu, alasannya kenapa ya? Pokoknya kudune sholat. Seperti itu juga iddah, tapi iddah ini jarang yang memperhatikan. Mbak ayo tolong mendetok mik tenggoke di akhlak, teng kantong warna hitam. Terus setelah itu, bulan yang dibuat ukuran minimal dan umumnya masa hamil ini 30 hari, enggak memakai penanggalan. Sedangkan bulan yang dibuat ukuran maksimal hamil adalah bulan penanggalan. Ini bedanya. Jadi kalau minimal dan umum ini pakainya 30 hari. Tapi kalau biasanya di bidan kita itu pakai HPHT. HPHT itu apa? Hari pertama head terakhir. Pakainya itu malah. Jadi sampean wajib ya nyatet head itu wajib. Alasannya apa? Biar tahu HPHT ini tadi. Karena kalau nggak tepat HPHT-nya ya nanti hitungannya juga tidak tepat. Toko aslinya 9 bulan tapi karena HPHT-mu nggak tepat malah 8 bulan dikira sudah lahir, atau malah aslinya baru 9 bulan tapi karena HPHT-mu nggak tepat akhirnya dikira bidan 10 bulan. Ini kadang malah dokternya undang sesar gitu. Makanya hati-hati. Jadi menulis head itu juga penting ketika dalam masa kehamilan seperti ini. Kemudian bulan yang dibuat ukuran maksimal tadi kan 4 tahun. Itu bulan penanggalan biasa alias bulan Hijr. Jadi rata-rata semua yang ada di kitab itu pakainya Hijriah bukan Masehi. Kemudian ini yang paling sering ditanyakan, aborsi. Aborsi itu bahasanya menggugurkan Aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan 120 hari setelah ditiupnya roh ya. Ini hukumnya haram. Sedangkan aborsi sebelum kandungan berusia 120 hari, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Ibnu Hajar, ini pendapat yang kuat ya, hukumnya tetap haram. Sedangkan menurut Imam Romli, hukumnya tidak haram. Jadi ini emang
hati-hati bagi para perempuan, jagalah mahkotamu. Karena apa? Nah, ini tadi aborsi ini kan hukumnya haram ya Mbak ya, walaupun anaknya belum ditiupkan ruhnya, itu tetap haram. Ini pendapat yang kuat. Jadi orang yang zina itu biasanya kalau hamil dia itu nggak kerasa berat seperti halnya orang yang tidak zina. Tujuannya apa? Karena Allah ingin mencabut pahala-pahala yang biasa diberikan pada orang yang hamil dari pernikahan yang sah. Makanya kadang sampean tahu ada orang hamil di luar nikah, teko gampang nglahirno ning kamar mandi, gitu mboten. Nglahirno sendirian tuh bisa, tapi kalau orang yang dari pernikahan itu rata-rata nggak bisa ngelahirno sendiri, itu nggak bisa, jarang loh Mbak, pasti itu ya payah. Nanti belum pas hamilnya itu mual-mual, yang gini, pokoknya kepayahan sekali. Tapi kalau orang yang nggak ketoro, malah pernah ada orang daerah sini itu anaknya baru umur berapa, 15 atau berapa, umur SMP apa 3 SMP apa 2 SMP gitu, 15-16. Ujuk-ujuk tiba-tiba dia ngeluh sakit perut. Ternyata pas dibawa ke puskesmas, loh Bu, ini kok ada kepalanya ngoten. Ternyata dia itu mau melahirkan, nggak ketara blas karena anaknya mungkin agak gemuk dikit ya. Tapi cara kehamilannya itu juga nggak terlalu kelihatan. Tiba-tiba sampai puskesmas ya wes gitu aja, lahiran gitu aja, gampang pol, perucut ngoten. Kalau yang kan nggak ngenteni 1 hari, masih bukaan 1, bukaan berapa, bukaan 2, bukaan berapa 4, bukaan berapa baru 10 ngoten niku. Tapi kalau itu enggak, yang tadi yang zina enggak. Kalau langsung masuk rumah sakit terus ujuk-ujuk metu sirai lah kan. Jadi orang yang zina itu memang biasanya seperti itu karena Allah ingin mencabut semua pahala yang biasa diberikan pada orang yang hamil. Orang hamil kan pahalanya besar. Bahkan 2 rakaat sholatnya orang yang hamil itu sama dengan 70 rakaatnya perempuan yang tidak hamil. Dan masih banyak lagi keutamaan menyusui dan lain sebagainya. Makanya ya bunyai-bunyai itu senengannya hamil. Penggunaan alat kontrasepsi, kita tanya Mbak ini, anaknya kan juga banyak ya bunyainya, 4 ya Bu, yang di Purwodadi itu juga banyak nggak sih ya? Kayaknya rata-rata banyak. Yang nggak banyak tuh abah saya tok. Cuma 2. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi di sini atau KB. Terus ini saya mau pesan dulu sama Mbak-mbak. Mungkin kelihatannya ilmu yang ada di sini itu sepele atau bahkan kamu sepelekan. Tapi nanti pasti sampean butuh ketika sampean sudah di rumah, pasti itu. Jadi kok sampean sekarang kok nggak terlalu memperhatikan, ya awas saja. Nanti ketika di rumah kelabaan. Makanya saya sering pesan sama sampean-sampean, Mbak, kalau bisa buku Uyunul Masail itu disimpan di tempat di mana sampean mudah untuk melihat. Jangan dikerdus, apalagi di lemari bawah sendiri. Waduh iki. Karena ini nanti penting, apalagi ini ada doa ketika melahir. Doa ketika bayi sudah lahir dan lain sebagainya. Iki penting banget. Penggunaan alat kontrasepsi ini KB. KB ini sebenarnya hukumnya ada 3 ya. Apapun KB-nya, entah itu pil, suntik, spiral, IOD tahu ya. Kalau pil kan ya wis biasa diuntal itu. Kalau suntik itu yang disuntikkan ada yang 3 bulan, ada yang sebulan. Kemudian spiral itu susuk kalau orang ngarani ku. Kalau IOD itu biasa dimasukkan di rahim, dilebokno ngono, ngeri. Tapi jarene ra lara jarene. Kemudian apabila penggunaan alat itu bisa menyebabkan tidak hamil selamanya, maka hukumnya haram. Tapi ini kecuali kalau ada indikasi dari dokter ya, misal sudah sesar 4 kali. Kalau dia nggak hamil selamanya,
nanti misal hamil ini malah bisa menyebabkan kematian, maka ini hukumnya tidak haram lagi. Paham tidak? Boleh gitu loh. Tapi itu kalau sudah punya anak, kalau belum punya anak kok langsung disterilkan, ya ini ya tidak bisa ya. Karena tujuan dari pernikahan kalau dalam kitab Budurus Sa'adah itu salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Yang nomor B, apabila penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan dan nggak ada udzur, maka ini hukumnya makruh. Jadi ben sampean kok KB tapi nggak ada udzur, dalam artian sing ngomongke ya ono, sing masakke ya ono misal, tapi sampean tetap KB. Biaya juga ada untuk nyekolahkan anak, untuk biayai anak kok ada, tapi kok sampean tetap KB, ini hukumnya Nah, ini yang C, yang biasanya orang-orang zaman sekarang tuh. Apabila penggunaan alat itu untuk memperpanjang jarak kehamilan dan di latar belakangnya adanya udzur, contoh demi kemaslahatan merawat karena nggak ada yang bantu ngomong, dia kesulitan dan lain sebagainya, atau khawatir terlantarnya anak karena dia nggak punya biaya dan lain sebagainya, maka hukumnya tidak makruh alias boleh. Ibarat diambil dari kitab Hasyiah Jamal. Oh salah, bukan Hasyiah Jamal, diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian bayi kembar. 2 bayi dihukumi kembar jika jarak antara bayi pertama dan kedua ini tidak lebih dari minimal masa hamil. Sedangkan jika jaraknya genap 6 bulan atau lebih, maka tidak dinamakan bayi kembar. Kemarin tuh saya dikirimi berita sama teman saya, jadi bayi kembar tapi KCE 2 bulan. Ya, jadi pertanyaan, darah yang keluar setelah bayi pertama itu darah apa? Karena kan kalau nifas itu kan darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari bayi. Nah, sedangkan kalau bayi kembar kan setelah bayi pertama lahir masih ada bayi kedua. Apalagi jaraknya 2 bulan. Jadi itu ada kejadian seperti itu, tapi kejadian seperti ini rata-rata ya KCE kalau nggak semenit ya 10 detik, kadang 2 menit, pokoknya nggak sampai hari-harinan atau bulan-bulanan. Nah, hukumnya tadi apa? Hukum darahnya ini ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haid kalau memenuhi syarat haid, ada juga yang mengatakan itu darah Lah yang nifas kapan? Ya yang nifasnya itu setelah keluarnya bayi kedua. Kesunahan saat kelahiran bayi. Nah, ini yang saya maksud. Buku ini kok nggak boleh diletakkan di sembarang tempat. Jadi saat kelahiran bayi ada banyak kesunahan. Contoh yang pertama yaitu sebelum dimandikan sunah diadzani pada telinga kanan, diikomai di telinga kiri. Bila hal ini dilakukan, insya Allah tidak akan diganggu oleh setan. Dan kenapa? Supaya pelajaran tauhid adalah suara pertama yang masuk ke telinga. Di samping itu untuk mengikuti sunnah Rasulullah ketika beliau mengadani telinga Sayyid Hasan saat dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian setelah itu dibacakan doa inni u'idzuha bika a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim pada telinga sebelah kanan. Yang belum punya buku Uyunul Masail bisa beli di C1, ada versi baru malah. Kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas pada telinga sebelah kanan. Kemudian ini yang paling penting dan jarang dilakukan.
yaitu membacakan surat Inna Anzalna pada telinga sebelah kanan. Gunanya apa fungsinya? Agar oleh Allah selama hidupnya anak tersebut tidak ditakdirkan berbuat Karena apa? Karena zina ini dosa yang bentuknya hutang, paham enggak? Jadi misal ada salah satu keluarga itu kok pernah zina, nanti tuh anak turunnya tuh ada yang zina juga, paham enggak? Jadi bentuknya itu utang nonton lho Mbak, modelnya itu enggak kayak dosa-dosa yang lain. Gampang ditobati juga enggak bentuk utang nonton itu. Kalau sudah zina ini sulit. Kemudian diolesi dengan kurma atau bahasa Jawanya dicetaki ya. Caranya gimana? Kurmanya dikunyah, dimasukkan ke mulut bayi dengan menggosokkan ke langit-langit mulut sehingga ada sebagian kurma yang tertelan. Kalau nggak ada, maka bisa dengan makanan manis dan tidak dimasak oleh api. Seyogyanya dicarikan orang yang soleh agar si bayi mendapatkan barokah dengan menelan ludahnya. Jadi memang sunahnya seperti itu. Sampai minta cetakan pada Pak Yai atau Bu Nyai gitu. Kayak anak-anak saya dulu. Kayaknya yang belum itu cuma Akhla ya, karena nggak menangi Mbah Yai Maimun. Kalau yang Adila sama Nakib itu alhamdulillah sudah pernah dicerai. Yang terakhir, diakikoi dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki. Jadi kalau bayi laki-laki ini 2 ekor kambing, 1 ekor untuk bayi perempuan. Syaratnya kambing yang digunakan akikah sama dengan kambing untuk Lah orang tuanya ini sunah untuk mengakikoi ini sampai anaknya balik. Kalau sudah balik sudah tidak sunah lagi. Lalu gimana? Apa tetap disunahkan akikah? Iya, kalau anaknya mau ya dia bisa mengakikoi dirinya sendiri. Lah ini kata Abah, diakikoi atau akikah ini seharusnya ini sangat-sangat diperhatikan karena ini kayak menjadi semacam apa ya Mbak ya, gantian apa sih, tebusan atau bentuk rasa syukur atas lahirnya anak. Bahkan saya pernah dengar pas Abah khutbah Jum'ah itu, jadi kalau anak kok belum diakikoi itu biasanya ada yang kurang. Ada yang kurang tuh maksudnya dalam segi mungkin akhlaknya atau mungkin keilmuannya atau mungkin ya macam-macam lah, pokoknya ada yang kurang. Kata beliau seperti itu. Jadi harus sangat-sangat dipentingkan. Makanya saya biasanya kalau hamil itu atau kalau nggak sebelum hamil itu saya nyelengi sendiri. Kalau yang lain yo terserah suami saya. Tapi kalau yang saya itu nyelengi untuk apa? Untuk 1 biaya kelahiran, yang kedua untuk biaya akikoh beli kambing. Ya kalau memang anaknya laki-laki tapi mampunya 1 kambing ya enggak apa-apa, itu sudah dapat sunahan. Tapi intinya itu tadi, saya itu kalau hamil tuh biasanya nyelengi untuk apa? Untuk biaya persalinan, yang kedua untuk biaya akikoh. Kalau orang-orang biasanya enggak terlalu perhatikan ya. Pokoknya ya sudah dibancai pakai ayam, padahal harga ayam kalau banyak pun bisa sama seperti kambing nggih napa nggih. Soalnya pengen dapat buan banyak biasanya ngoten. Karena kan kalau ayam kan dikit-dikit tapi bisa rata ngoten Mbak, maksudnya paham ndak mboten? Terus nang ke G, diberi nama yang baik pada hari ke-7 kelahiran. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Jadi besok di hari kiamat kalian tuh bakal dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Maka buatlah nama yang baik bagi kamu sekalian. Dan setidaknya kita itu kalau nggak tahu misal arti dari nama kita, maka kita harus tanya pada orang tua. Arti dari nama saya itu apa Pak, Bu? Kalau saya dulu pernah tanya abah saya, pas sudah mondok malah disuruh cari sendiri. Maem. Kalih maem. Yes.
Mboten, asale maem. Nama yang baik adalah Abdullah. Ini paling baik Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Qayyum dan lain sebagainya. Pokoknya nama-nama Allah ya, Asmaul Husna kan ya, disambung dengan Abdun. Ini bagus. Kalau setelah itu yang bagus lagi yaitu nama yang ada Muhammad dan selanjutnya Ahmad. Nah, ini ada keterangan menyangkut apa akikoh tadi. Jadi orang tua yang nggak ngakikoi anaknya, ini menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi orang tua yang nggak ngakikoi anaknya, maka anaknya nanti nggak bisa memberi syafaat pada orang tuanya di hari kiamat, dan anaknya nggak diizini untuk memberikan syafaat oleh Allah. Ngoten, wakilah seperti itu, wakilah. Jadi bayi yang nggak diakikoi padahal orang tuanya mampu untuk mengakikoi, nggih, diperhatikan. Kelak di hari kiamat oleh Allah, anaknya tadi tidak diberi izin untuk memberi syafaat pada orang tuanya. Tapi ini bisa ya pakai kaul yang ringan. Tadi kan harus kambing ya kalau akikoh itu. Tapi ini ada kaul yang ringan yang mengatakan bahwa bagi yang nggak mampu akikoh dengan kambing karena fakir, hendaknya mengikuti fakir tuh benar-benar nggak punya ya. Hendaknya mengikuti kaulnya Ibnu Abbas yang memperbolehkan akikoh dengan menyembelih hewan halal semampunya seperti ayam, itik, bebek. Jadi ketika sampean bancaan kok pakai ayam, itik atau bebek, itu niati untuk mengakikoi anak. Ikut pendapatnya Imam Ibnu. Kemudian mencukur, kesunahan yang lain yaitu mencukur keseluruhan rambut bayi pada hari ke-7 kelahiran, dan setelah diakikoi kemudian disunahkan bersedekah atau perak seberat rambut yang dicukur ataupun dengan nilai krusnya. Jadi bayinya digundul, terus rambutnya dikumpulin, nanti setelah ditimbang dapatnya berapa gram. Nanti sampean apa ya namanya? dikruskan, atau bahasanya kalau emas senilai rambut anakmu itu kita kira-kira uangnya berapa, lalu uang tadi disedekahkan. Paham mboten? Misal segram emas sekarang, segram ya yang enggak 24 karat ya paling 300 ya, 300. Segitu kan segram, nggih. Ya berarti kalau rambut anakmu tadi segram, ya berarti sampean sunah sedekah 300.000. Terus ini faedah satu, kok sampean pengen anak laki-laki, maka ketika awal kehamilan tangannya ini diletakkan di perut. Tangannya sampean letakkan ke perut, tangan sampean, atau bisa juga suami kalian juga bisa. Jadi tangan diletakkan di perut. Kalau suaminya yang baca, itu bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakara. Itu kalau suaminya yang baca. Kalau kamu sendiri yang hamil dan kamu sendiri yang pengen baca, berarti ganti dhamirnya. Jadi gimana? Allahumma inni usammi ma fi batni, bukan batniha tapi batni Muhammadan faj'alhu li dzakara. Itu sampean tulis bawahnya. Siapa tahu suamimu atau keluargamu pengen anak laki-laki. Dan alhamdulillah saya itu ngamalkan ini, anak saya laki-laki itu. Yang kedua itu saya amalkan ini sebelum, pas pertama kali tahu hamil, sebelum 4 bulan. Bahkan sampai setelah 4 bulan pun masih saya amalkan sampai melahirkan. itu pas pengen anak laki-laki. Alhamdulillah keluarnya laki-laki. Teman saya juga banyak yang seperti itu, saya bilangin baca doa ini, alhamdulillah anaknya laki-laki. Tapi ada juga yang kalah karo takdire pangeran, sudah baca doa ini tapi anaknya tetap juga ada. Faedah ini ada di sini. Jadi kalau ibu sedang melahirkan, ini sunah dibacakan doa ayat kursi, al-falaq,
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda ila akhiri al ayah ya. Kemudian la ilaha illallah atau doa karep, ini namanya doa karbon. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tuh. Yang nomor 4 dan 5 dibaca sebanyak mungkin. Ini juga di sini ada tips diberi kelancaran melahirkan, bisa sampean baca sendiri. Kemudian ini doa ketika akan bersetubuh, baca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, agar anak ini dijauhkan dari setan. Dan ketika bersetubuh ini bagusnya mengingat para nabi atau wali-wali Allah agar anaknya bisa seperti mereka. Bab nifas wallahu a'lam bis shawab. Ada yang tanyakan?